Halo semuanya, di video kali ini saya bakal jelasin tentang Combine and Comparative Matrix ya. Jadi dari materi sebelumnya kan kita belajar ada banyak matrix ya. Jadi ada performance matrix, ada issue based matrix, self report matrix dan lain-lain ya. Nah, seringkali kan kita kalau ngetes usability testing ya, kita melakukan usability testing itu kan kita pakai lebih dari satu metrik ya. Jadi misalnya untuk performance metric sendiri kita hitung ada misalnya task completion, kemudian ada task time, kemudian jumlah error, jumlah klik, jumlah halaman yang dikunjungi dan lain sebagainya. Biasanya kita pakai lebih dari satu. Nah, dari nilai-nilai itu kan kita akhirnya harus menyimpulkan ya, ini berhasil apa enggak sih? Nah, disitulah fungsinya ini ya, combine and comparative matrix. Jadi tujuan di sini adalah dari sekian banyak metrik yang kita punya, itu semuanya dikombinasikan jadi satu ya. Kemudian dari situ kita bisa simpulkan ya, hasilnya gimana sih? Seperti itu. Nah, jadi di sini pendekatannya ada dua ya, ada dua cara. Yang pertama digabungin ya semua nilai yang kita dapat ya. Jadi semua metrik yang kita dapat hasilnya itu semua digabungin ya, dicombine gitu. Kemudian berikutnya adalah nilai tadi di-compare ya, dibandingin. Ya, dibandingin bisa dengan target atau dengan export ya, seperti itu. Oke, jadi sekarang kita bahas untuk yang gabungin nilai dulu ya. Jadi kan kita punya banyak nilai ya, punya banyak data begitu. Nah, datanya itu kan kita gabungin jadi satu nilai ya, jadi single usability score ya. Jadi satu nilai usability yang dia itu bisa mencerminkan keseluruhan sistem ya. Jadi nilai yang hasil gabungan ini itu bisa mencerminkan keseluruhan sistemnya ya. Misalnya kita punya skor dari 0 sampai 100 ya. Kemudian setelah digabungin didapat hasilnya 90 ya, berarti itulah skor dari sistemnya ya. 90 itu skor usability dari keseluruhan sistemnya. Nah, di sini ada tiga pendekatan ya untuk menghitung single usability score ya. Yang pertama kita hitung berdasarkan target ya. Kemudian yang kedua berdasarkan persentase, berikutnya berdasarkan Z-score ya. Jadi ada tiga macam. Oke, yang pertama berdasarkan target dulu ya. Jadi kita tentuin targetnya dulu di awal ya. Jadi kalau misalnya kita punya dua metrik, yang pertama task completion sama yang kedua task time. Nah, untuk task completion itu kita targetin minimal 80% harus berhasil ya. Kemudian untuk task time itu waktu maksimal yang diizinkan itu 70 detik ya. Kalau nggak memenuhi dua itu berarti dianggap gagal ya. Nah, kemudian ada contoh seperti ini ya. Kita ambil contoh yang pertama ya. Task completion-nya dia 85%. Kan di sini minimal 80 ya. Berarti dia memenuhi. Kemudian task time-nya dia 68 ya. Sementara maksimalnya 70. Jadi dia masih di bawah 70 berarti memenuhi. Oke, berarti dikasih nilai 1 ya. 1 itu artinya true ya, berarti dia memenuhi syarat. Kemudian untuk yang kedua, task completion dia 70% ya. Nah, di sini kan minimal 80% ya. Artinya dia sudah nggak memenuhi ya, meskipun task time dia itu 59 ya, di bawah waktu maksimal, tapi task completion-nya kan dia nggak memenuhi syarat ya, berarti tetap dikasih 0. Nah, kemudian ini misalnya ada 8 partisipan ya, semua dihitung satu persatu ya, dibandingin berdasarkan targetnya. Nah, ketemulah seperti ini. Jadi dari 8 partisipan itu yang berhasil memenuhi target ada 3 ya. Berarti di sini kita hitung rata-ratanya adalah 3 dibagi dengan 8 ya. 3 itu jumlah yang berhasil ya, yang angka 1 ini dibagi dengan jumlah partisipan keseluruhan yaitu 8. Ketemulah angka 38% ya. Ini 38% ini adalah skor usability-nya dari sistem yang dites ya, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua adalah berdasarkan persentase. Jadi kalau misalnya kita bingung ya nentuin target, kadang-kadang kan kita agak ya itu, kita nggak tahu ya, kita mau nentuin targetnya berapa, apakah waktunya itu 70 detik cukup atau butuh 80 detik atau 90 detik dan seterusnya ya. Kadang kita nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu nentuin targetnya kayak gimana, dihitung aja berdasarkan persentasenya ya. Jadi di sini adalah cara kerjanya adalah kita ubah semua nilai yang kita punya ke dalam bentuk persen ya. Kemudian nanti kita hitung rata-ratanya. Jadi kalau misalnya ada contoh seperti ini ya, ada tiga metrik. Yang pertama adalah waktu ya dalam satuan detik. Kemudian yang kedua adalah task completion ya,
satuannya ya jumlah biasa, sama rating ya. Rating itu juga jumlah biasa, ya antara 0 sampai 4. Nah, masing-masing nilai ini, ya masing-masing metrik itu kita ubah dalam bentuk persen, ya. Maka hasilnya seperti ini, ya. Nah, setelah ketemu dalam bentuk persen, artinya kan mereka punya standar yang sama ya. Kalau yang namanya persen itu kan nilainya antara 0 sampai 100, ya. Tapi kalau sebelum kita ubah dalam bentuk persen, ya kayak gini, itu kan kayak misalnya waktu ya. Waktu ini kan minimalnya nggak tahu berapa ya. Maksimalnya juga nggak tahu berapa, ya. Kemudian kalau task completion ini kan minimalnya 0, maksimalnya 15. Kemudian yang rating minimalnya 0, maksimal 4. Nah, itu kan beda-beda. Maka kita ubah dalam bentuk persen supaya standar, baru langkah berikutnya kita rata-rata, ya. Nah, jadi kayak misalnya di sini partisipan 1 itu waktunya dia 11%, kemudian task completion-nya 47%, ratingnya 60%. Nah, di rata-rata 39%, ya. Usability-nya dari partisipan 1. Nah, kemudian ini dari 10 partisipan kalau mau bisa dirata-rata secara keseluruhan ya. Itu untuk nemuin persentase keseluruhan dari sistemnya. Nah, kemudian kalau misalnya di beberapa metrik ya, kita mau kasih bobot lebih bisa juga. Contohnya di sini di bagian rating itu kita kasih bobotnya 2 ya, itu boleh aja. Jadi kita anggap rating itu lebih penting dibandingin dengan metrik yang lain. Nah, di sini cara kerjanya adalah persentase dari waktu itu dikalikan 1, ditambah dengan persentase dari task dikalikan 1, ditambah dengan persentase rating dikali 2 ya. Kemudian dibagi dengan bobot totalnya, di mana bobot total di sini adalah 4 ya. 1 tambah 1 tambah 2 ya. Jadi ini semua tadi dikaliin terus dijumlahin semua, kemudian dibagi 4. Hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang mungkin yang jadi pertanyaan, gimana sih caranya ngubah data tadi ke dalam bentuk persen ya. Ini rumusnya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya pertama kita punya waktu ya. Jadi waktu itu agak sedikit tricky ya. Langkah pertama kita harus cari dulu waktu yang paling gede ya. Angka paling gede di situ berapa sih? Kemudian kita juga harus cari angka yang paling kecil ya. Jadi waktu maksimal berapa, waktu minimal berapa. Kemudian ini rumusnya ya. Jadi waktu maksimal dikurangi dengan waktu yang mau kita hitung, kemudian dibagi dengan rentangnya ya, yaitu waktu maksimal dikurangi waktu minimal ya. Karena waktu minimal itu kan nggak mungkin 0 ya, nggak mungkin seseorang itu bisa ngerjain sebuah task dalam waktu 0 detik ya, pasti nilainya di atas 0 ya, jadi perlu kita cari waktunya. Kemudian yang kedua adalah untuk menghitung task ya. Kalau task ini ya relatif gampang ya, kita hitung aja jumlah task yang berhasil dibagi dengan jumlah total task yang ada ya. Jadi jumlah task yang bernilai true dibagi dengan totalnya ya. Cuman gitu aja. Kemudian untuk rating, rating ini juga sama ya. Kalau rating itu tinggal skor ratingnya berapa dibagi dengan skor maksimal dari rating ya. Kalau rating itu biasanya kan maksimalnya kan ya kalau nggak 5, 7 ya biasanya kan nilainya sekitaran itu ya. Jadi tinggal dibagi aja ya, ketemulah hasilnya. Kemudian yang berikutnya adalah page visit atau mouse click ya. Jadi kalau ini caranya adalah kita tentuin dulu jumlah minimal ya. Jumlah minimalnya kan kita bisa tahu dari awal ya. Misalnya contohnya untuk melakukan registrasi itu jumlah halaman minimal yang diperluin itu 2 halaman misalnya kayak gitu. Nah, berarti tinggal di set n min-nya ini 2 ya. Kemudian mouse click juga sama ya, jumlah klik minimal itu berapa, itu kita bisa tentuin di awal ya. Kemudian skornya itu kita bagi dengan nilai yang mau kita hitung ya. Jadi kalau misalnya jumlah halaman minimal itu 2 ya, kemudian ada orang yang dia itu ternyata butuh 3 halaman ya. Jadi dia ketika dites itu dia page visitnya itu 3 halaman. Berarti nanti caranya 2 dibagi 3 ya, berarti sekitar 66% ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk menghitung error. Sebenarnya error ini rumusnya sama dengan untuk menghitung waktu ya. Cuman bedanya kita di sini nggak perlu nyari jumlah error minimal karena jumlah error minimal itu pasti 0 ya. Jadi sebenarnya di sini sama kayak waktu ya. Kalau waktu kan di sini ada waktu minimal.
Cuman masalahnya waktu minimal itu kan nilainya nggak mungkin 0. Nah, sedangkan error, ya, error minimal itu waktunya kan pasti, jumlah error minimal itu pasti 0. Ya, jadi ini sama aja kayak dikurangi 0, gitu. Ya, jadi untuk menghitung waktu sama error itu sebenarnya sama. Oke, jadi ini ada contoh yang lain, ya. Jadi misalnya kita lihat untuk yang task completion itu tinggal dibagi aja, misalnya di sini 8 ya, kemudian jumlah maksimalnya 10 ya, tinggal 8 bagi 10, ketemulah 80% ya. Kemudian di sini page visit itu kan di sini udah ditentuin jumlah halaman minimal itu 20, kemudian ketemu angka 32 ya, berarti rumusnya 20 dibagi dengan 32, ketemu angka 63% ya. Kemudian untuk satisfaction rating, ya ini pakai sistem rating, tinggal dibagi aja ya, 4,7 ya, dibagi dengan skor maksimalnya yaitu 6 ya, berarti ketemulah 78% ya. Kemudian usefulness rating itu 3,9, maksimalnya 6, berarti 39 dibagi 6 ya, ketemu 65%. Kemudian tinggal semuanya di rata-rata, ketemu angka 71% ya, dan seterusnya ya, semua dihitung seperti itu ya. Ini contoh kasus yang lain. Kemudian ada contoh lagi seperti ini ya. Ini task completion sama. Kemudian nah di sini ada jumlah error ya. Nah, kalau jumlah error tadi kan kita harus mencari jumlah error maksimal ya. Jadi di sini jumlah error maksimalnya berapa? Oh, setelah dicari ketemulah angka 5 ya. Angka 5. Nah, kemudian berarti kalau misalnya mau ngitung yang partisipan 1 ya, dia itu kan errornya ketemu 2 ya. Berarti jumlah error maksimal dikurangi dengan 2 ya, dibagi dengan jumlah error maksimal. Berarti 5 dikurangi 2 ya, ketemu 3. Nah, 3 dibagi dengan 5, ketemulah 60% ya. Kemudian ini rating juga sama aja kayak tadi ya. Seperti itu caranya ngubah dari data ke persentase. Nah, sekarang berikutnya adalah tentang Z-score ya. Z-score ini sebenarnya prinsipnya sama kayak persentase ya, cuman nilainya didasarkan pada distribusi ya, distribusi dari datanya seperti itu. Oke, jadi prinsipnya sama ya, datanya diubah, cuman diubahnya ke dalam bentuk Z-score ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk menghitung Z-score itu di Excel kalian bisa pakai rumus atau fungsi standardized ya. Nah, ini bisa dicari di Google cara penggunaannya ya. Intinya adalah dia itu menghitung nilai berdasarkan rata-rata dan standar deviasinya ya. Jadi ketemulah Z-score-nya berapa. Nah, Z-score ini semakin dia mendekati 0, maka dia akan semakin dekat dengan rata-rata. Jadi kalau nilainya itu 0, benar-benar 0, berarti dia itu sama dengan nilai rata-rata ya. Makanya kalau kita lihat di sini ketika dihitung meannya itu semuanya 0 ya. Semuanya 0 ya, karena 0 itu mencerminkan nilai rata-ratanya ya. Seperti itu. Oke, nah jadi kalau Z-score ini bisa pakai Excel aja ya buat ngitungnya ya. Tapi intinya adalah yang nilainya 0 itu kan berarti rata-rata. Berarti kalau nilainya plus ya, kan nilainya bisa plus bisa minus ya. Ini ada yang plus, ada yang minus juga. Nah, kalau nilainya plus berarti nilainya di atas rata-rata. Sedangkan kalau minus berarti nilainya di bawah rata-rata. Ya, sebenarnya intinya cuma kayak gitu aja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang namanya Z-score itu sifatnya satu arah ya. Jadi kalau misalnya kita tentukan bahwa nilai plus itu adalah nilai yang terbaik, maka semua arahnya harus sama ya. Jadi kita harus lihat ya, misalnya di sini contohnya waktu ya. Waktu itu kalau di atas rata-rata itu makin baik apa makin jelek? Ya, jawabannya kan makin jelek ya. Jadi kalau misalnya di sini rata-rata waktu itu katakanlah 50. Kemudian ada partisipan yang dia itu butuh waktunya 70. Ya, 70 kan di atas rata-rata. Nah, kalau waktu itu semakin tinggi angkanya kan makin jelek. Nah, maka di sini untuk nilai Z-score-nya dari waktu itu perlu dikalikan dengan minus 1 ya, dibalik gitu. Jadi kalau misalnya di sini ketemu angka 65 ya, di sini kan angkanya 65. Kemudian rata-ratanya kita asumsikan aja 50 gitu ya. Nah, berarti kan dia kan di atas rata-rata, ya kan 0,98. Padahal sebenarnya makin di atas rata-rata makin jelek. Nah, makanya perlu dikalikan minus 1 supaya nilainya berubah jadi minus ya. Seperti itu. Kemudian kalau task completion itu makin tinggi angkanya kan makin bagus ya. Jadi nggak perlu dikalikan dengan minus
1. Kemudian rating juga sama, makin tinggi angkanya kan makin bagus, ya berarti tinggal ditulis apa adanya. Nah, dari sini baru kita hitung rata-ratanya, ya, ketemulah ini. Misalnya untuk partisipan 1 itu ketemulah skor minus 0,78. Artinya, partisipan 1 ini usability-nya, hasil usability-nya itu di bawah rata-rata, ya, karena rata-ratanya kan 0. Nah, kalau ketemu angka minus ya berarti dia di bawah rata-rata. Nah, semakin minus itu semakin parah ya. Berarti kalau di sini kita lihat yang minusnya paling gede yang partisipan nomor 4 ya, itu minus 1,35 ya berarti dia usability-nya paling parah di antara yang lain ya. Gitu. Kalau yang usability-nya paling bagus itu berarti yang angkanya paling positif ya, berarti 1,14 ini ya, partisipan 3. Gitu. Nah, set score ini itu berguna kalau kita mau bandingin antara satu set data dengan set data yang lain, ya. Contoh paling gampang ini, ya. Jadi misalnya di sini ada sebuah website katakanlah, ya. Jadi website desain yang pertama itu yang warna biru, ya. Hasilnya seperti ini secara performa. Jadi kan ini set score-nya, ya. Ini 0, ini positif, ini negatif. Nah, dia skornya cenderung ke bawah ya. Jadi apalagi berdasarkan umur ya. Di sini kan ada parameter umurnya ya. Jadi yang di sumbu X ini umurnya ya. Jadi intinya dia cenderung di bawah lah ya, di bawah 0 begitu. Yang di atas 0 cuman sedikit gitu. Nah, kemudian hasil desainnya itu diperbaikin ya, kemudian dites ulang. Nah, ketemulah yang warna merah ini ya. Nah, warna merah ini kan agak naik ya. Jadi kalau dibikin pakai garis regresi ya, regresi linear itu ketemu garisnya seperti ini. Nah, garisnya itu kan cenderung di atasnya yang biru ya, di sini yang merah. Berarti ada peningkatan ya. Nah, itulah fungsinya z-score ya. Jadi kita bisa compare dua set data ya, supaya kita bisa bandingin ya. Oh, kalau misalnya di sini kasusnya hasil perbaikannya berhasil apa enggak sih ya. Kalau misalnya di atasnya ya berarti berhasil. Tapi kalau ternyata yang desain yang kedua itu munculnya di bawah sini ya berarti gagal ya, kok malah tambah jelek. Nah, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya ada yang disebut sebagai single usability matrix ya. Ini dikembangkan oleh Sauro dan Kinlan ya. Nah, di sini fokusnya ada 4 metrik ya. Yang pertama task completion, task time, terus jumlah error sama post task satisfaction ya atau rating ya. Jadi ada 4 komponen yang dihitung ya. Nah, di sini itu sebenarnya cara perhitungannya sama kayak yang single usability score tadi ya, pakai persentase sama z-score, cuma ditambahin dengan PCA ya, Principal Component Analysis. Nah, PCA itu biasanya dihitung untuk melihat pola ya, pola dari data. Jadi kalau di sini kan kita pakai 4 metrik ya. Nah, dia itu PCA itu bisa dipakai buat lihat korelasi di antara keempat metrik ini ya. Jadi patternnya, polanya itu gimana sih? Itu pakai PCA. Nah, di sini itu contoh perhitungannya seperti ini ya. Jadi misalnya kita kan punya task completion, kemudian ada satisfaction, ada task time, ada jumlah error ya, ketemulah rata-rata skornya sekian ya. Nah, kemudian dihitung ya pakai rumus punya dia, ketemulah rata-rata ini ya. Mean-nya 75%, kemudian nilai terendah 62, nilai tertinggi 97. Nah, ini bisa dipakai sebagai confidence interval ya. Jadi range nilainya adalah dari 62 sampai 97 ya, seperti itu. Ya. Nah, ini untuk menggunakan ini itu ada toolsnya online ya. Alamatnya di usabilityscorecard.com ya, bisa dicoba mungkin ya. Nah, dari sini kita punya beberapa task ya, punya beberapa task, kemudian kita hitung semuanya ya. Kalau udah kita bisa hitung rata-rata keseluruhan ya di sini. Ketemulah 68% ya meannya. Rentangnya dari 53 sampai 88% ya. Gitu. Nah, dari angka itu kita bisa tampilin dalam bentuk ini ya, grafik ya. Jadi di sini kan cuman di sini kasusnya beda dengan yang sebelumnya ya. Nah, di sini bisa kelihatan jadi yang skor usability-nya paling jelek yang mana sih? Oh, yang paling kiri semakin ke kiri semakin jelek ya, karena ini kan nilainya dari 0 sampai 100 ya. Berarti 0%, ini 100% ya. Nah, kita lihat di sini
Misalnya yang ini ya, untuk task yang reconcile account ya. Ini skornya di bawah 40% ya usability-nya. Berarti dia ini jelek ya. Kalau yang lain itu ya lumayan lah di atas 80 ya. Kemudian ada yang 60 sampai 80 ya dan seterusnya. Yang di sini nggak ada masalah. Cuman yang ini 1 2 ini yang jadi masalah ya, yang reconcile account sama yang manage cash flow ya di sini. Seperti itu. Ya ini sebenarnya dari data persentase yang sebelumnya itu dibikin dalam bentuk grafik ya. Hasilnya seperti ini. Gitu supaya lebih mudah lihatnya. Kalau kita lihatnya angka semua kan agak pusing ya. Tapi kalau lihat garis kayak gini kan lebih gampang gitu loh. Kita langsung bisa ngambil kesimpulan ya. Nah, kemudian ada istilahnya usability scorecard ya. Usability scorecard itu adalah metode untuk menyajikan data dalam bentuk grafik ya. Jadi kalau kita contohnya di sini cuma punya dua metrik, kita bisa pakai kombinasi bar chart sama line chart ya, seperti ini. Ya tujuannya tadi supaya lihatnya lebih gampang ya. Kan kalau kita lihat tabel isinya angka, ya apalagi kalau tasnya banyak, partisipannya banyak, nah itu kan kebanyakan angkanya ya. Jadi angkanya terlalu banyak, kita lihatnya pusing ya. Tapi kalau dilihat dari grafik seperti ini kan lebih gampang. Nah, di sini itu ada dua metrik yang dibandingin ya. Yang pertama task rating itu yang pakai bar ya, bar chart ini task rating ya, bar chart warna merah. Kemudian task success itu pakai line chart yang warna biru ini. Nah, di sini yang bar chart ini kan rating ya. Rating itu dia pakai ini ya, indeks yang di kanan ya. Mulai dari 0 sampai 4. Kemudian untuk yang line chart itu pakai yang di kiri ya, persentase dari 0 sampai 100% ya. Nah, ini mungkin memang agak sedikit membingungkan ya, karena di sini indeksnya ada dua ya, kiri sama kanan ya. Nah, tapi kan di sini lihatnya jadi lebih gampang ya. Kalau kita lihat secara sekilas ya, di sini misalnya untuk tas yang nomor 4 itu dari sisi rating dia jelek ya. Ratingnya itu cuman nggak nyampe, sorry, ya pas 1,5 lah. Ratingnya pas 1,5. Kemudian untuk task suksesnya itu dia 40% ya, berarti kan jelek ya. Nah, berarti di sini ada masalah dengan task nomor 4 ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang semacam anomali ya. Itu contohnya di task nomor 9. Kalau dari sisi rating dia itu tinggi ya. Dia tuh skornya mungkin sekitar 3,7 ya ratingnya. Tapi kalau dari sisi task sukses itu dia cuma 60% ya. Artinya dari sisi rating dia tinggi tapi dari sisi performa dia jelek ya. Nah, seperti itu. Jadi ini menarik ya untuk dianalisa lebih lanjut ya. Jadi kalau ada temuan seperti ini yaitu nanti bisa jadi catatan ya. Kemudian yang ini juga sama, task nomor 8 itu kalau dari sisi rating itu cuma 1,2 mungkin. Tapi kalau dari sisi task sukses itu lebih tinggi ya, hampir 50% ya. Seperti itu ya. Jadi yang semacam ini itu bisa dianalisa lebih dalam ya supaya apa namanya nanti bisa diimprove ke mana arahnya ya gitu. Kemudian itu tadi kalau kita punya punya dua metrik ya. Nah, sekarang masalahnya kalau metriknya lebih dari dua ya. Dua metrik aja udah agak rumit ya gambarnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya lebih dari dua itu kita bisa pakai radar chart ya. Radar chart itu di sini contohnya kita pakai 5 metrik ya. Cuman sayangnya kalau pakai radar chart itu dia hanya bisa melihat secara generik ya. Langsung dari persentasenya begitu. Kita nggak bisa lihat dari level tasknya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada radar chart seperti ini, kita nggak tahu. Misalnya contohnya di satisfaction nih. Satisfaction kan skornya agak rendah ya. Dia cenderung agak rendah ya. Nah, kira-kira yang bikin rendah tuh itu task nomor berapa sih? Nah, kita kan nggak tahu ya, karena kita cuma bisa lihat secara keseluruhan ya. Kemudian kalau dari sisi task completion ya lumayan lah, hampir 70% ya. Kalau dari sisi usefulness itu mungkin sekitar 60% ya, akurasi juga lumayan tinggi ya dan seterusnya. Cuma kalau dari sisi satisfaction sama page visit itu agak rendah ya. Begitu caranya lihat. Ya cuman itu tadi, ini cuman bisa lihat dari sisi keseluruhan ya, generik begitu, nggak bisa lihat sampai level tasknya. Nah, kalau kalian punya banyak metrik dan kalian pengen lihat sampai level tasknya, itu bisa pakai yang namanya Harvey Balls
ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini pakai kasus yang SUM tadi ya. Jadi dari tabel yang SUM tadi sebenarnya kita cuma ubah bagian ininya aja, yang awalnya isinya tadi angka dalam bentuk persen ya, kita ganti dalam bentuk lingkaran ya. Jadi Harvey Ball itu dia pakai lingkaran, kemudian lingkaran ini kayak ada bagian yang dipotong begitu loh. Jadi kalau misalnya skornya itu nggak komplit ya, berarti ada potongannya. Nah, di sini ada referensinya. Kalau skornya kalau lingkarannya tuh full ya, penuh berwarna begini, berarti sebenarnya skornya antara 90 sampai 100%. Kemudian kalau ada potongan seperempat seperti ini, berarti skornya 80 sampai 89% ya. Kemudian kalau separuh dipotong berarti 70 sampai 79. Kemudian kalau tinggal seperempat itu berarti 60 sampai 69%. Nah, yang di bawah 60% itu nggak ada potongannya sama sekali ya, putih bersih ya, kosong gitu. Nah, ini dia tuh diurutin dari yang skornya paling tinggi ya. Jadi yang persentasenya paling tinggi itu taruh di atas ya. Kemudian turun ya. Mungkin mulai dari yang skornya apa namanya? Isinya gambarnya putih semua seperti ini ya nggak usah ditulis ya. Intinya kalau dia itu nggak ada potongan sama sekali ya, itu berarti dia jelek lah, intinya seperti itu ya. Kalau yang find a hotel ya, bagian tas find a hotel ini kan masih ada potongannya, jadi masih dimasukin. Nah, kalau yang di sini cek restoran hour dan seterusnya ke bawah harusnya nggak usah dimasukin ya, karena itu udah dianggap di bawah batas minimal gitu, karena warnanya putih semua ya. Seperti itu Harvey Ball ya. Kan kalau kita lihat kayak gini kan lebih gampang ya. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, yang banyak warnanya berarti itu yang paling bagus ya, seperti itu. Daripada kita lihat tabel isinya angka semua, ya kita kalau mau lihat angka yang paling gede berapa kan kita harus amatin satu persatu ya. Tapi kalau lihatnya gambar kayak gini kan kita langsung tahu ya. Meskipun cuma sekilas aja kita langsung tahu, oh ini yang banyak warnanya ya. Begitu. Oke, itu tadi kalau kita mau mengkombinasikan ya. Nah, sekarang berikutnya kita membandingkan ya, membandingkan data ya. Jadi kalau sebelumnya fokus kita adalah menggabungkan data atau menggabungkan nilai, sekarang kita membandingkan ya. Nah, membandingkan itu bisa dua macam ya. Yang pertama dibandingin ke goal atau target ya. Berikutnya membandingkan ke expert ya. Oke. Nah, untuk bandingin dengan target itu bisa di level task maupun bisa di level secara keseluruhan sistem ya. Di level task itu berarti per tasknya ya. Contohnya misalnya di sini ada task untuk melakukan registrasi. Nah, di sini kita punya target minimal 90% partisipan itu bisa melakukan registrasi ya. Itu targetnya. Kemudian kalau di level keseluruhan berarti kita nggak melihat per tasknya tapi kita melihat langsung jadi satu sistemnya begitu. Misalnya kayak gini targetnya. Minimal 90% task itu berhasil dikerjakan oleh partisipan. Ya, jadi kita nggak peduli tasknya ada berapa, pokoknya 90% itu bisa dikerjain. Ya, begitu. Itu contoh target. Ya. Nah, kemudian contoh perhitungannya di sini itu pakai page visit ya, contohnya ya seperti ini. Jadi untuk task pertama itu target page visitnya adalah 5 ya, 5 halaman. Kemudian setelah dirata-rata dari seluruh partisipan itu ketemu jumlah page visitnya 7,9 ya. Task 2 itu targetnya 8, kemudian dirata-rata hasilnya ketemunya 9,3 ya, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya, target page visit. Kemudian di sini adalah hasil rata-rata page visit yang setelah dites begitu. Nah, dari sini itu kita bisa bikin dalam bentuk grafik ya, perbandingannya. Jadi yang warna biru ini targetnya, yang warna merah ini adalah hasilnya, hasil pengujiannya. Nah, dari sini kan kita bisa kelihatan ya, mana yang efisien, mana yang enggak. Jadi misalnya contohnya di sini yang task nomor 3 ya, targetnya itu dia 3 ya. Tapi setelah dites itu ternyata ketemu hasilnya 7, sekian ya. Nah, ini berarti ada gap yang cukup jauh ya. Berarti di sini ada masalah gitu. Nah, untuk yang selisihnya rendah, contohnya task 7 ya. Di sini targetnya 9, kemudian setelah dites itu hasilnya 9, ya berarti nggak terlalu jauh. Nah, di sini berarti sudah oke ya. Task 7 itu sudah oke, nggak ada masalah.
Demikian juga untuk yang tas 4 ini juga nggak terlalu jauh, ya tas 2 juga nggak jauh, ya. Yang bermasalah itu yang tas 3 ya, tas 3 ini jauh, ya. Tas 5 juga lumayan jauh, ya. Kemudian ada tas 1, tas 8 itu juga ya selisihnya lumayan lah, gitu. Nah, dari situ juga bisa dihitung efisiensinya dengan cara target visit dibagi dengan actual visit. Ya, jadi targetnya berapa dibagi dengan hasil nilai pengujiannya berapa. Ya, kemudian baru dibikin ininya apa namanya rasionya. Ya, kalau dibikin pakai perhitungan seperti ini, berarti kan skor maksimal itu 100% ya. Artinya semakin ke kanan berarti semakin bagus. Ya, contohnya tadi kan kita lihat tas yang paling jelek kan tas nomor 3 ya. Nah, dia rasionya itu cuman sekitar 40-an% ya. Berarti emang jelek ya. Jadi cara yang ini sama cara yang sebelumnya sebenarnya sama ya, cuman di cara yang ini kita langsung lihat satu bar doang ya. Semakin ke kanan semakin bagus. Jadi kita nggak perlu bandingin satu persatu ya. Gitu. Oke. Nah, cuman ada kalanya kan kalau kita nentuin target tuh kita bingung ya. Targetnya harus berapa ya? Itu kan yang jadi masalah. Nah, di sini kita bisa bandingin ke expert ya. Expert itu adalah orang yang ahli ya, orang yang ngerti sistem yang dites ya. Jadi itu dia orang yang udah biasa pakai sistemnya. Jadi kalau dia pakai itu hasilnya pasti bagus ya. Nah, itu bisa dijadikan acuan ya. Jadi performa dari orang itu bisa dijadikan sebagai acuan ya. Itu adalah expert ya. Biasanya ini dipakai untuk menentukan task time ya, task time minimal. Karena kan yang namanya waktu ya, waktu itu kan nggak mungkin nol ya. Jadi kita kan nggak mungkin partisipan itu dia melakukan task itu dalam waktu 0 detik itu kan nggak mungkin ya. Pasti ada waktu minimal yang dibutuhin ya. Secepat-cepatnya partisipan melakukan sesuatu itu nggak mungkin nilainya 0 ya. Paling nggak 1-2 detik itu udah paling cepat ya. Gitu. Kalau untuk metrik yang lain, kayak misalnya task completion, ya task completion itu kan misalnya kita punya 10 task ya. Nah, berarti nilai paling bagus adalah 10 ya. Jadi kita nggak perlu pakai bantuan expert buat ngitung ya. Demikian juga jumlah error ya. Jumlah error itu kan paling bagus adalah 0 ya kan, kita udah tahu dari awal. Berarti kita nggak perlu pakai expert ya, karena kita udah tahu nilai paling bagus adalah 0. Nah, yang bingung kan task time ya. Kalau task time kita nggak tahu nilai paling bagus berapa ya. Maka kita butuh bantuan expert. Nah, ini contoh datanya ya. Jadi kalau rata-rata task yang pertama itu setelah dites 124, kemudian waktu yang dibutuhin expert itu 85 detik. Nah, maka efisiensinya pakai rumus ini ya. Jadi waktu expert dibagi dengan waktu aktual. Jadi expertnya 85 dibagi 124. Ketemulah 69% ya. Kemudian untuk yang tas 2, 50 dibagi 101 ya, ketemu 50% ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa hitung rasionya ya, perbandingan antara waktu asli dengan waktu expert berapa ya. Jadi semakin waktu aslinya ini mendekati expert berarti hasilnya semakin bagus ya. Contohnya di sini ya, yang tas 9. Ini kan waktu pengujiannya rata-ratanya ketemu 108 ya. Sementara waktu expertnya 98. Jadi selisihnya cuma 10 detik. Nah, setelah dihitung rasionya ketemu 91% ya. Nah, ini bagus ya. Sementara yang jelek itu adalah yang ini ya, 50% ya. Jadi waktu pengujiannya 101 detik, padahal waktu expertnya 50 detik. Ini kan lumayan jauh selisihnya ya, hampir 2 kalinya ya. Jadi ini ketemu skornya sekian ya, ini jelek ya, begitu. Nah, dari sini bisa juga dibikin pakai grafik ya, supaya lebih gampang dilihat ya. Ya tadi contohnya tas nomor 9 kan paling bagus. Nah, makanya dia barnya yang paling condong ke kanan ya. Sementara yang lain ya so-so lah, hampir sama di tengah-tengah gini ya. Kemudian kesimpulannya dari materi kali ini adalah yang pertama, combine and comparative matrix itu ada 2 step ya, ada 2 metode. Jadi yang pertama adalah gabungin nilai, yang kedua adalah bandingin nilai ya. Jadi ada 2 step.
Yang pertama kita gabungin nilai itu supaya dari banyak nilai itu lebih gampang untuk dianalisa ya. Kemudian kita perlu bandingin karena kita kalau cuman kita punya nilai doang ya, misalnya katakanlah setelah digabungin nilainya ketemu skor 79%. Nah, dari situ kan kita ya cuma tahu angka 79, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya 79 ini sudah berhasil atau belum. Nah, makanya kita perlu bandingin ya. Jadi dua step ini semuanya perlu dilakukan ya. Bukan berarti salah satu doang yang dilakukan, tapi dua-duanya harus dilakukan ya. Gitu. Nah, kemudian untuk gabungin nilai sendiri itu ada 3 cara ya. Pertama berdasarkan target, yang kedua berdasarkan persentase, yang ketiga itu pakai Z-score ya, gitu. Kemudian perlu dipertimbangin juga kalau mau nyajiin data itu kalau bisa pakai grafik aja ya supaya gampang dibaca. Apalagi kalau ini mau dikasihin ke orang lain, nah sebisa mungkin pakailah grafik ya. Karena orang lain itu kalau membaca isinya angka semua mungkin udah males duluan ya. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir bandingin data itu terhadap target atau terhadap expert itu diperlukan ya buat nentuin apakah sistem yang dites ini udah berhasil atau belum ya. Seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung tulis aja di komentar ya. Terima kasih. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel Knows It buat dapetin video terbaru dari kami.